Konferensi Inter-Indonesia. Nama saya Hera Sativa, nomor 16, kelas 11 IPS 1, SMA Negeri 7 Purworejo. Pengertian Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan suatu konferensi yang dilakukan antara negara Indonesia dan negara bentukan Belanda atau negara boneka Belanda yang dikala itu Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Awalnya pembentukan negara PFU ini bertujuan untuk dapat menguasai kembali Indonesia sehabis merdeka. Negara cuilan yang terbentuk di kala itu berjumlah 16 negara yang dibagi menjadi 3 kawasan kekuasaan. Daerah kekuasaan pertama yaitu mencakup negara cuilan Pasundan, Indonesia, Jawa Timur, negara Indonesia Timur, Madura, Sumatera Selatan, dan Sumatera Timur. Daerah kekuasaan kedua yaitu mencakup Riau, Jawa Tengah, Dayak Besar, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banjarmasin. Daerah kekuasaan yang ketiga yaitu daerah dari wilayah Indonesia yang tidak masuk ke dalam negara bagian. Konferensi Inter-Indonesia ini merupakan konferensi antara pemerintah Republik Indonesia dan Bijen Comes for Federal Overleg atau BFO atau Badan Permusyawaratan Federal. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Latar belakang Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang dilakukannya suatu konferensi Inter-Indonesia ini bermula ketika hasil perjanjian Romroyon yang menyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia. Sebab lainnya ialah suatu perubahan perilaku negara-negara cuilan BFO sehabis adanya serangan kedua Belanda yang kita kenal juga dengan nama agresi militer Belanda II. Pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Karena simpati negara-negara BFO ini lalu membebaskan beberapa pemimpin-pemimpin Indonesia. BFO juga turut andil dalam pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia yang berlangsung di kota Yogyakarta. Tujuan Konferensi Inter-Indonesia. Tujuan diadakannya Konferensi Inter-Indonesia ini ialah untuk membentuk suatu negara federal atau negara yang sanggup disebut dengan negara serikat, yang di dalamnya terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Dilaksanakannya Konferensi Inter-Indonesia merupakan salah satu syarat yang harus dapat dilakukan Republik Indonesia Serikat atau RIS supaya dapat menerima ratifikasi kedaulatan dari pemerintah Belanda. Berbisik-bisik Raja Kelana memuja pulau. Konferensi ini dilakukan 2 kali, yang pertama pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949 dan yang kedua berlangsung pada tanggal 30 Juni 1949 dengan tujuan memilih atribut negara dan panitia dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Hasil Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia yang pertama dipimpin oleh Bung Hatta. Hasilnya adalah pertahanan negara ialah suatu hak dari pemerintah Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yaitu Angkatan Perang Nasional.
Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat ini akan mendapatkan kedaulatan dari pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Yang keempat, RIS dipimpin atau diketuai oleh presiden yang dipilih oleh negara Julian Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Federal atau Bijenkorps for Federal Overlord. Nama negara federal adalah Republik Indonesia Serikat. Hasil konferensi Inter-Indonesia kedua. Setelah penetapan negara Federal Indonesia Serikat, lalu dapat diputuskan untuk mengadakan konferensi Inter-Indonesia kedua. Berlangsung pada tanggal 30 Juli 1949 bertujuan untuk dapat membentuk atribut negara dan panitia yang akan ikut dalam perjanjian KMP di Den Haag, Belanda. Hasil konferensi kedua antara lain: pertama, bendera Republik Indonesia Serikat yaitu Sang Saka Merah Putih. Kedua, lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya. Ketiga, bahasa resmi nasional Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. tanah air aman dan Keempat, pemilihan presiden ini yang ditentukan oleh negara Julian Republik Indonesia dan PFO. Kelima, membentuk suatu panitia yang bertugas dalam konferensi meja bundar. Keenam, anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Sementara ditentukan oleh negara Julian yang berjumlah 16 negara. Sekian, terima kasih.